teman-teman sekalian, ada seorang syekh juga di Saudi cerita. Saya lihat cuplikannya tapi saya nggak tahu orang ini siapa karena saya juga baru lihat wajah beliau. Tapi dia cerita lagi duduk santai di TV Saudi, ya, kalau nggak salah itu ada cuplikan. Kemudian dia cerita, dia bilang saya pergi ke Mesir dan di Mesir itu saya isi di dua kota ceramah, di Kairo sama Iskandaria, dua kota ini. Dia bilang setelah saya isi di kota Kairo, saya ke Iskandaria, kemudian saya balik lagi ke Kairo untuk berangkat. Rencananya saya tiba di Kairo jam 2 malam, Pesawat saya habis subuh. Saya telepon marbot masjid, ya yang saya isi ceramah, saya nggak usah ke hotel, saya nginap di masjid aja, dia bilang. Kemudian subuh nanti saya langsung ke bandara. Kemudian dia bilang saya tiba di masjid jam 2 malam. Begitu saya tiba, saya lihat pada saat itu masjid lagi lampunya nyala segala macam. Ini kisah baru ini, baru beberapa waktu yang lalu kisahnya. Dia bilang lampu semua nyala, saya masuk masjid, saya pikir mungkin marbot masjid nyalain, ternyata bukan gitu, ternyata bukan. Dia bilang saya lihat ada orang di depan mihrab, di mihrab lagi sujud, lagi nangis-nangis sama Allah, lagi berdoa sendirian. Saya pun coba dekat mau dengar doa apa orang ini sampaikan. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu istriku mau dioperasi besok dan dia butuh 14.500 jenih ponnya Mesir. Ya, mungkin kalau saya tidak salah ini nilainya sekarang rupiah 50-60 juta rupiah, sekitar begitulah. Dan saya tidak punya uang ya Allah sebagaimana engkau ketahui, mudahkanlah ya Allah, sambil orang ini menangis-nangis karena istrinya harus dioperasi besok. Setelah saya salam, kata syekhnya, saya datang ke dia, kenapa akhi, kenapa sampai begitu? Dia bilang masalahnya berat, bagi saya berat karena tolok ukur beratnya masalah kan tergantung individu itu, kita nggak bisa tarik ke diri kita ya. Ada orang mungkin bagi dia lapar sedikit sudah masalah besar. Ada orang mungkin 2-3 hari nggak makan dia masih anggap biasa. Jadi dia masih bisa bersabar. Jadi ini tergantung keadaan. Maka dia bilang saya sudah betul-betul istri saya sakit, saya harus operasi. Dia harus operasi, saya tidak punya duit sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Dia butuh 14.500. Kata syekhnya dia bilang sambil saya tepuk pundaknya, lanjutkan doamu. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan berdoa padanya. Dia bilang orang itu pun lanjutin doanya. Dia bilang saya sholat, dia bilang saya sholat malam, saya sholat witir, lalu saya tidur sambil nunggu subuh beberapa saat. Azan subuh saya dibangun sama masjid, syekh bangun. Begitu dia bilang saya bangun, saya sholat sunnah, orang itu sudah nggak ada. Kemudian saya begitu iqamah saya disuruh sama masjid, syekh silakan jadi imam. Dia bilang suara saya paruh, saya ya semalaman kurang tidur. Dia bilang nggak apa-apa, ayat-ayat pendek aja nggak masalah, yang penting antum jadi imam. Baiklah. Dia bilang saya mau jadi imam, saya baca surah-surah pendek. Begitu selesai, tiba-tiba ada orang dari saf tengah datang. Dia bilang, Syekh, saya penggemar anda di YouTube. Rupanya Syekh ini punya banyak cuplikan di YouTube. Dia bilang, saya penggemar anda di YouTube. Dan saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini. Ada apartemen, ini saya tinggal di sini. Saya termasuk pengusahanya Kairo, salah satu pengusaha dia bilang. Dan saya pada saat mau sholat subuh tadi di masjid lain, saya dengar suara anda di mic, maka saya datang ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya minta satu bantuan. Kata syekhnya, apa bantuan? Mau bantu apa? Dia bilang, saya ini punya zakat mal, jumlahnya 14.500 jenis. Saya mau keluarkan, tolong pandu saya ke siapa? Kata syekh, tiba-tiba saya nangis nih, karena dia tahu kisahnya. Dia bilang sebentar. Syekhnya bilang saya berdiri cari di saf mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu. Jumlahnya sama 14.500. Dia bilang begitu saya lihat di ujung saf, saya panggil dia. Begitu dia datang, kata syekhnya, akhi, saudaraku, ceritain apa hajatmu. Ini orang ini mau dengar. Dia bilang, demi Allah syekh, istri saya lagi di rumah sakit, saya butuh bantuan, butuh 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga. Jadi syekh sama orang kaya nangis. Orang yang mau mendapat sumbangan ini bantuan, tidak tahu kenapa dua orang ini nangis. Maka kemudian dia tanya, kenapa kalian nangis? Kata si orang kaya itu, sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu. Ini 14.500 jenis zakat saya. Istri saya sudah ingatkan sudah 1 minggu. Selalu dia bilang, keluarlah, berikan haknya Allah di jalannya. Jangan ditahan ini. Dan saya selalu bilang, saya tidak mau bagi-bagi harta ini. Saya maunya, saya dapat kepada satu orang hamba Allah yang butuh bantuan, jumlahnya seperti zakat ini, yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat. Maka tiga-tiganya jadi nangis, kata syekh. Ya, karena terharu lihat kejadian yang luar biasa ini. Maka kata syekhnya, orang ini, orang yang sedang butuh bantuan ini, dia tiba-tiba saja melupakan saya, melupakan orang yang kasih zakat, dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Cuma tinggal butuh keyakinan. Makanya kata Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah.
Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai.